Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang color. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra Putri Dea, absen 12 dari kelas 7G. Salam kenal ya. Hai, perkenalkan nama saya Karina Royani, absen 15 dari kelas 7G. Salam kenal, Ror. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gibran Ahmad Arayan, nomor absen 13 dari kelas 7G. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafa Ditya Bekti, nomor absen 23 dari kelas 7G. Salam kenal ya. Halo, perkenalkan nama saya Indisian Zahwa Karima, nomor absen 14 dari kelas 7G. Kalau begitu, mari kita mulai pembahasannya. Simak terus ya teman-teman. Pertama, apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Ada dua fungsi kalor, yaitu untuk menaikkan suhu dan untuk merubah wujud benda. Kalor untuk menaikkan suhu benda menggunakan persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T. Q merupakan simbol perubahan energi panas atau kalor. Satuannya adalah joule. M adalah massa benda dengan satuan kilogram. C adalah kalor jenis benda dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta berarti perubahan. Jadi, delta T adalah perubahan suhu. Rumus delta T adalah delta T sama dengan T2 dikurangi T1. Apakah kalian sudah bisa mengerjakannya atau malah belum? Bila belum, mari kita mengerjakan bersama-sama dengan rumus menaikkan suhu benda. Pertama-tama, kita harus mengetahui masanya, massa bendanya, kalor jenisnya, dan delta T bendanya. Apakah kalian sudah bisa menemukannya? Kalau belum, mari kita cari bersama-sama. Setelah menemukannya, mari kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumusnya. Simak baik-baik. Rumus untuk menaikkan suhu adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Massa air adalah 2 kg. Kalor jenis air adalah 4186 Joule per kilogram derajat Celcius. T1-nya 40 derajat Celcius dan T2-nya adalah 70 derajat Celcius. Kemudian kita hanya perlu menuliskan angkanya sehingga Q sama dengan 2 kali 4186 dikali 70 dikurang 40 atau delta T sama dengan T2 dikurangi T1. Pertama-tama, kita perlu menghitung delta T-nya terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan mengkalikan massa, kalor jenis, dan delta T. 70 dikurangi 40 hasilnya 30. Jadi kita bisa menuliskan Q sama dengan 2 kali 4186 dikali 30. 2 dikali 4186 sama dengan 8372. 8372 dikali 30 hasilnya 251.160. Jadi, kalori yang diserap oleh air adalah 251.160 joule. Apakah jawaban kalian sudah benar? Kalau sudah, mari kita lanjutkan ke rumus selanjutnya. Fungsi kalor selanjutnya adalah merubah wujud benda seperti meleburkan dan menguapkan benda. Rumus untuk meleburkan benda adalah
Q sama dengan M kali L. Q merupakan kalor dengan satuan joule. M adalah massa benda dengan satuan kilogram. L adalah kalor lebur benda dengan satuan joule per kilogram. Berikut terdapat rumus untuk menguapkan benda, yaitu Q sama dengan M kali U. Q adalah kalor dengan satuan joule. M adalah massa benda dengan satuan kilogram. U adalah kalor uap dengan satuan joule per kilogram. Ada 3 cara perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui suatu bahan tanpa disertai dengan perpindahan partikel. Contohnya, seperti saat ibu sedang menyetrika baju, bagian bawah setrika yang panas bersentuhan langsung dengan kain. Kalor berpindah dari bagian bawah setrika yang terbuat dari logam ke kain. Bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor, dan bahan yang menghantarkan panas dengan buruk disebut isolator. Contoh bahan konduktor adalah aluminium, logam, dan besi. Contoh bahan isolator adalah kayu, kertas, dan plastik. Perpindahan panas berikutnya adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu bagian ke bagian yang lain bersama dengan gerak fisik dari partikel-partikel bendanya. Saat memanaskan air, maka air bagian bawah yang lebih dulu panas. Namun, lama-kelamaan air bagian atas juga ikut panas. Hal ini terjadi karena saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari panas, partikel air memuai menjadi lebih ringan dan bergerak naik. Lalu bertukar dengan partikel air dingin ke bagian bawah membentuk sebuah aliran. Oleh aliran inilah yang membentuk arus konveksi. Lalu perpindahan panas yang terakhir adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa membutuhkan zat perantara atau medium. Contohnya, saat kalian sedang bermain bersama kawan di tengah hari yang cerah.